Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang implementasi atau pelaksanaan pelatihan yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Armadewi, Dewi Latifatu Zahra, Elsa Dwi Clara, dan Indah Perwita Sari. Baik, poin yang pertama yaitu tentang konsep dasar pelatihan. Yang pertama, pengertian pelatihan. Pelatihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar latih yang berarti belajar dan membiasakan diri agar mampu dapat melakukan sesuatu. Kata pelatihan merupakan kata yang mendapat awalan ke dan akhiran an yang dalam bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan melatih, kegiatan atau pekerjaan melatih. Adapun istilah pelatihan memiliki beberapa persamaan yang dalam bahasa Inggris disebut training. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang merupakan sarana pembinaan dan pengembangan karir serta salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan pekerjaan-pekerjaannya. Dan yang kedua yaitu tujuan dan manfaat pelatihan. Tujuan dari pelatihan adalah yang pertama mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif. Yang kedua yaitu mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat dikerjakan secara rasional. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemampuan kerjasama dengan teman-teman, pegawai, dan dengan pimpinannya. Yang keempat, untuk mendorong peserta pelatihan agar memperoleh keterampilan, sikap, dan kebiasaan berpikir dengan efisien dan efektif. Selanjutnya, apa sih manfaat pelatihan? Dalam pelatihan, ada manfaatnya tersendiri. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan para karyawan atas budaya dan para pesaing luar. Yang kedua, membantu para karyawan yang mempunyai keahlian untuk bekerja dengan teknologi baru. Yang ketiga, yaitu membantu para karyawan untuk memahami bagaimana bekerja secara efektif dalam tim untuk menghasilkan jasa dan produk yang berkualitas. Yang terakhir, yang keempat, yaitu memastikan bahwa budaya perusahaan menekankan pada inovasi, kreativitas, dan pembelajaran. Poin yang ketiga yaitu komponen-komponen pelatihan. Dilihat dari suatu sistem, komponen-komponen pelatihan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu masukan sarana atau instrumen input. Instrumen input yaitu meliputi keseluruhan sumber dan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar. Yang kedua, masukan mentah raw input, yaitu peserta pelatihan dengan berbagai karakteristiknya seperti pengetahuan, keterampilan, keahlian, jenis kelamin, pendidikan, kebutuhan belajar, latar belakang, sosial budaya, latar belakang ekonomi, dan kebiasaan belajarnya. Yang ketiga yaitu masukan lingkungan atau environment input, yaitu meliputi faktor lingkungan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pelatihan seperti lokasi pelatihan. Yang keempat yaitu proses, yaitu kegiatan interaktif imitatif yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan antara sumber belajar dengan warga belajar peserta pelatihan. Yang kelima, keluaran atau output. Output yaitu lulusan yang telah mengalami proses pembelajaran pelatihan. Yang keenam, masukan lain atau other input, yaitu daya pelaksanaan pelatihan seperti pemasaran, lapangan kerja, informasi, dan situasi sosial budaya yang berkembang. Selanjutnya yaitu pengaruh atau impact, yaitu yang berhubungan dengan hasil belajar yang dicapai oleh peserta pelatihan yang meliputi peningkatan taraf hidup, kegiatan pembelajaran orang lain lebih lanjut, dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Beritasari. Kali ini akan menjelaskan materi mengenai unsur-unsur dalam pelaksanaan pelatihan. Dalam pelaksanaan pelatihan tentunya terdapat unsur-unsur yang mendukung keberhasilan dalam pelaksanaannya. Menurut Skulur yang dikutip oleh Yusuf Irianto, unsur-unsur pelatihan atau diklat yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam implementasi pelatihan dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu tujuan atau sasaran diklat yang jelas. Tujuan diklat merupakan kehendak dan juga arah yang ingin diwujudkan dalam program diklat, sehingga perancangan dan pengembangan tujuan diklat harus dirumuskan dengan jelas. Dengan rumusan tujuan atau sasaran yang jelas, maka outcomes dari pembelajaran diklat kemungkinan besar dapat memenuhi kebutuhan. Sasaran atau tujuan pembelajaran diklat harus menyajikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu petunjuk tentang informasi apa yang penting dan yang tidak penting. Kemudian saat di mana tugas harus diselesaikan dan apa yang diharapkan dari mereka yang sebagai peserta pelatihan. Yang kedua yaitu informasi tentang apa saja yang akan disajikan dalam pelatihan. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu kriteria di mana peserta akan dinilai. Unsur yang kedua yaitu kualifikasi para pelatih yang sesuai. Pelatih dalam diklat haruslah sesuai dengan jenis dan juga tujuan diklatnya. Pelatih adalah orang yang melatih dan juga membimbing peserta training atau peserta pelatihan untuk menambah pengetahuan, mengubah perilaku, dan juga meningkatkan keterampilan. Untuk itu, para pelatih atau trainer yang dipilih haruslah ahlinya yang sudah berkualifikasi. Maksudnya di sini yaitu pelatih yang dipilih haruslah sudah profesional. Unsur yang ketiga yaitu kesesuaian kurikulum atau materi dengan sasaran yang akan diwujudkan. Setiap pelaksanaan yang dilaksanakan memiliki beragam materi yang tersaji sesuai dengan kebutuhannya. Model pelatihan yang diprioritaskan oleh penyelenggara bagi pesertanya haruslah disesuaikan dengan tujuan akhir dari pelatihan tersebut, sehingga pelaksanaan pelatihan akan menjadi efisien dan juga efektif. Unsur yang keempat yaitu penerapan metode diklat yang tepat. Setiap peserta tentunya memiliki kekuatan dan juga kelemahan. Hal ini adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi, mengingat manusia tidak ada yang sempurna. Sehingga dalam pelaksanaan pelatihan ini kita harus pintar menyeleksi dan juga memonitor mengenai metode-metode apa yang sesuai dengan tingkat kemampuan kerja para peserta. Metode diklat yang diterapkan dengan tepat adalah apabila pelatih melakukan metode pada babak awal hingga pada babak akhir. Pada metode awal, para peserta saling mengenal antara peserta lainnya maupun dengan pelatih, serta peserta juga merasa termotivasi dengan adanya pemanasan atau yang biasa kita sebut dengan ice breaking yang menarik. Dan pada metode pertengahan atau babak pertengahan, pelatih harus bisa menyampaikan materi dengan 4 prinsip, yaitu yang pertama informatif, yang kedua partisipatif, yang ketiga partisipatif eksperensial, dan yang keempat prinsip eksperensial. Pada babak akhir, pelatih menyampaikan kesimpulan dengan baik agar tetap bisa memotivasi peserta didik atau peserta diklat meskipun pelatihan tersebut telah berakhir. Unsur yang kelima yaitu persyaratan yang telah ditentukan bagi peserta diklat harus dipenuhi terlebih dahulu. Peserta diklat merupakan orang yang harus diberikan pengetahuan dan bekal lebih terkait pekerjaannya maupun di luar pekerjaannya sesuai dengan tujuan diklat. Agar peserta diklat sesuai dan dapat mengikuti diklat dengan baik, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu berminat untuk maju dan berkembang. Yang kedua yaitu bermotivasi untuk mengikuti training atau pelatihan bukan karena terpaksa atau karena diharuskan, sekedar memenuhi persyaratan. Yang ketiga yaitu berpartisipasi dan terlibat penuh dalam pelatihan. Yang keempat yaitu bersedia untuk saling bekerja sama. Yang kelima atau yang terakhir yaitu bersedia dalam mempraktikkan hasil
hasil dari pelatihan dalam kehidupan dan juga kerja. Unsur yang keenam yaitu media pelatihan yang digunakan harus sesuai. Media yang digunakan dalam pelatihan merupakan sebuah alat untuk menghubungkan antara peserta dan juga pelatih. Jika media tersebut digunakan dengan optimal dan sesuai, maka tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi dari media tersebut dapat tercapai. Unsur ketujuh yaitu prinsip-prinsip rancangan yang dibutuhkan. Setiap program membutuhkan prinsip-prinsip untuk mendukung pelaksanaannya. Begitu pula dengan program pelatihan atau program diklat. Untuk itu, dengan adanya prinsip-prinsip tersebut dapat menjadikan program pelatihan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Unsur yang ke-8 atau unsur yang terakhir yaitu di mana program akan dilakukan atau tempat di mana program pelatihan akan dilakukan. Kejelasan di mana program diklat akan dilakukan menentukan efisiensi pelaksanaan diklat. Untuk itu, agar dapat mencapai tujuan efektivitas diskusi dan menjadikan program berlangsung secara konsisten, pelatihan harus benar-benar mempertimbangkan di mana pelaksanaan program pelatihan. Terdapat 3 pilihan atau 3 opsi tentang di mana pelatihan ini akan dilakukan. Yang pertama di unit kerja, yang kedua di tempat kerja, dan yang ketiga di luar tempat kerja atau kolaborasi dari ketiga pilihan tersebut. Dari ke-8 unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, karena apabila salah satu dari unsur tersebut tidak diikutsertakan atau tidak diterapkan dalam pelatihan, maka dapat menghambat proses pelatihan, bahkan dapat berdampak kurangnya manfaat yang didapat oleh peserta dalam pelatihan. Sekian penjelasan dari saya mengenai unsur-unsur dalam pelaksanaan pelatihan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Latifah Zahra akan melanjutkan mengenai langkah-langkah pelaksanaan pelatihan. Pelatihan perlu diorganisasikan atau dimanajemen, di mana fungsi pengorganisasian pelatihan ini untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan. Adapun pengembangan sejumlah langkah-langkah pengelolaan sarana pelatihan, yaitu yang pertama, rekrutmen peserta didik atau peserta pelatihan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan belajar, sumber belajar, dan kemungkinan hambatan. Yang ketiga, menentukan merumuskan tujuan pelatihan. Yang keempat, menyusun alat evaluasi awal dan evaluasi akhir. 5. Menyusun urutan kegiatan pelatihan. 6. Pelatihan untuk pelatih. Yang ketujuh, untuk melakukan evaluasi bagi peserta. Yang kedelapan, mengimplementasikan pelatihan. Yang kesembilan, evaluasi akhir, dan yang ke-10, evaluasi. Program pelatihan menurut Ika Kartika A. Fauzi yaitu tahap-tahap yang digunakan dalam proses pelatihan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyadari kebutuhan. Yang kedua yaitu menganalisis masalah. Yang ketiga, menentukan pilihan. Yang keempat, menyadari suatu pemecahan. Yang kelima, mengerjakan sesuatu atau mengerjakan suatu keterampilan. Yang keenam, integrasi dalam sistem. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan sarana pelatihan agar berjalan sukses sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut dengan need analysis atau need assessment. Yang kedua, menentukan sarana atau sasaran dan materi program pelatihan. 3. Menentukan metode pelatihan
dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Yang keempat, mengevaluasi program pelatihan yang berjalan sukses dan baik. Dari uraian tentang langkah-langkah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam persiapan sarana pelatihan ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Tahap perencanaan meliputi rekrutmen serta identifikasi kebutuhan belajar, menentukan tujuan pelatihan, menyusun alat evaluasi, menyusun tahap pelaksanaan pelatihan, pelatihan untuk pelatih, dan selanjutnya laksanakan evaluasi atau pre-test bagi peserta. Tahapan pelaksanaan atau tahap inti yaitu melaksanakan proses pembelajaran antara sumber belajar dengan warga belajar. Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Evaluasi dilaksanakan untuk peserta dan evaluasi untuk program pelatihan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pengembalian atau pengambilan langkah atau tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh penyelenggara berdasarkan hasil evaluasi. Pelatihan yang baik adalah pelatihan aktif yang ditandai dengan aktivitas, variasi, dan partisipasi dari para peserta. Sekian, saya Elsa Widyakara akan meneruskan materi dari sebelumnya, dan materi selanjutnya yaitu tentang tantangan kontemporer implementasi pelatihan. Pelatihan ini bukan suatu keterampilan yang mudah. Terdapat sejumlah faktor yang menimbulkan ancaman baik bagi atasan maupun bawahan. Faktor utama yang dapat membangun ataupun merusak pelatihan terletak pada kesesuaian kepribadian atau sebenarnya pertentangan kemudian antara pihak atasan dan bawahan. Peran yaitu di antara tantangan tersebut, yang pertama, peran kurang jelas. Sekalipun peran dapat dilihat sebagai sarana manajemen yang penting, seringkali timbul ketidakjelasan mengenai apa yang sesungguhnya dan dilibatkan baik dari segi keterampilan maupun kegiatan. Selanjutnya, di samping itu, kurangnya pemahaman dapat menimbulkan pertanyaan siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab dalam pelatihan. Atasan mungkin saja tidak memiliki pengertian mendalam tentang apa yang harus dilakukan dalam pelatihan, kapan dan bagaimana melakukannya. Selain itu, terdapat dua ketidakpastian mengenai beberapa banyak penyuluhan, pengarahan, dan dukungan sosio-emosional yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang kedua, tantangan gaya manajemen kurang sesuai. Gaya manajemen ini merupakan pola perilaku konsisten yang digunakan atasan saat bekerja bersama dan melalui orang lain. Atasan mengembangkan kebiasaan bertindak yang selanjutnya akan dapat diduga oleh mereka yang bekerja bersama. Tak mustahil mereka khawatir bila kebiasaan tersebut harus diubah ataupun diganti. Suatu situasi yang menimbulkan perasaan kurang aman bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, tantangan keterampilan komunikasi tidak memadai. Keterampilan komunikasi ini ditulis dan tulisannya sangat penting dalam situasi pelatihan. Keberhasilan dan kegagalan atasan sebagai pelatih bergantung pada kemampuan mereka dalam menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan. Atasan seharusnya juga dapat menerima upaya para bawahan untuk melakukan hal yang serupa. Atasan yang cenderung bertele-tele di samping memberikan instruksi dan penjelasan alat adanya akan menimbulkan suasana yang membingungkan dan menghambat komunikasi.
saat yang sama. Sebagai pelatih, atasan mempunyai tambahan penciptakan lingkungan bermotivasi bagi bawahan. Yang kelima, tantangan tekanan dalam pelatihan. Sejumlah alasan diungkapkan oleh atasan mengapa mereka tidak termotivasi dan ragu untuk menjadi pelatih. Satu di antaranya karena mereka menganggap organisasi ini menitik beratkan pada sikap melakukan sendiri tugasmu. Untuk itulah kamu dibayar. Yang lain berpikir bahwa pelatihan akan menyita terlalu banyak waktu dan bahwa sebuah proyek terlalu rumit untuk dijelaskan kepada orang lain yang tidak memiliki pengalaman dan keahlian sebagai manajer. Dan yang keenam, tantangan tahap perencanaan pelatihan. Perencanaan pelatihan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelatihan periode sebelumnya. Keterbatasan mengenai informasi hasil evaluasi ini seperti pemateri mana saja yang dinilai mampu memaparkan dan memberikan contoh praktek yang efektif bagi para peserta, atau materi pelatihannya mana saja yang perlu sudah harus diperbarui. Materi selanjutnya yaitu tantangan yang harus dihadapi oleh manajemen pelatihan, setidaknya meliputi 4 pertanyaan yang penting membutuhkan jawaban tepat agar pelatihan terlaksana secara efektif. 4 pertanyaan tersebut diantaranya yaitu: yang pertama, cara apakah yang terbaik untuk melatih karyawan? Yang kedua, terdapat persepsi bahwa program pelatihan tampak sebagai kegiatan yang tidak memiliki manfaat dalam jangka panjang. Segera setelah program dilaksanakan, peserta kembali untuk mengerjakan apa yang dikerjakan sebelumnya. Bagaimana efek program pelatihan akhirnya dapat mempengaruhi mereka? Siapa yang seharusnya paling tepat untuk dilatih? Bagaimana organisasi dapat menentukan siapa seharusnya dilatih? Dan jenis pelatihan apakah yang seharusnya ditawarkan? Dan yang terakhir pertanyaannya yaitu bagaimanakah efektivitas program pelatihan dapat dilihat? Sekian dari saya.